orang-orang disuruh belajar, baca buku dan sebagainya, itu selalu kayak nggak mau. Padahal kita selalu bilang bahwa ini investasi otak. Tapi banyak orang yang kayak males lah baca buku. Saya cuma bilang bahwa orang memang jarang mau berinvestasi ke sesuatu yang jarang dipakai. Gitu. Jadi ya, kita kasih solusi. Denny Santoso hadir juga. Banyak yang minta loh kok. thank you udah diundang. Iya sama-sama ya. Jadi gini kok, banyak orang tuh bikin konten kreator, pebisnis dan lain sebagainya. Ya, menarik ya. View-nya gede-gede banget. Luar biasa sekarang. View-nya gede-gede banget. Iya kan? Jutaan di gila. Di Ya. YouTube ya. Di YouTube, di TikTok apalagi juga kan. Bener. Luar biasa. Cuma kendalanya datanya mau dikemanain? Ya, view-nya. Orangnya. View-nya abis itu kan harusnya dipegang data secara tangible asset. Yes. Mungkin gitu ya. Nanti Ko Denny bisa nambahin ya. Ya. Tapi ujung-ujungnya dia heboh dan asik sendiri dengan views-nya. Ya. Namun ya lewat begitu aja gak sih? Ya, jadi aku tuh sebenarnya punya cerita kemarin tuh. Ada anak kecil minta izin ke orang tuanya, ke mamanya. Mam, aku mau mancing kayak orang lain tuh mancing dapat ikan seru banget. Aku mau mancing nih. Mamanya nyiapin tuh umpannya semuanya disiapin. Oke. Nah, anaknya berlayarlah ke laut tengah. Di situ dia berhenti ngelihat di situ ada kapal-kapal lagi mancing. Dia berhenti, ini kayaknya spot terbaik nih. Gua berhenti di sini ikutan mancing. Dia mengeluarkan umpannya, kemudian dia masukin tuh ke laut. Dan ternyata ikan tuh berdatangan semuanya. Dan dia udah kayak yes, engagementnya gede banget. Dia bilang kayak gitu. Oke. Tapi abis itu dia pulang. Mamanya nanya, nak gimana umpannya? Mah keren banget mah, semua ikan berdatangan. Tapi nak ikannya mana nak? Ya di sana mah. Dan inilah yang terjadi para UKM atau That's mungkin content creator hari ini, men. Apakah Anda akan berkata bahwa ternyata para content creator itu dibodohi sama platform? In a way, nggak dibodohin sih, tapi digunakan. Diperalat. Ya, kita bikin konten. Kreativitas kita, apalagi orang Indonesia, kreativitasnya itu luar biasa banget. Oke. Ya, bikin konten semuanya viral, ya kan? Nah, habis viral sama platform dikasih apa? Dikasih view gede. FYP lah, view-nya gede lah. Kita tahu nggak sih, view gede itu beneran view gede? Jangan-jangan bot lagi. Elon Musk di Twitter bersihin bot, men. Bot semua kata dia kan. Kita kan nggak tahu itu. Kalau aku punya YouTube channel nih, misalnya nih, bahkan subscriber diklik aja nggak bisa. Hah? Gak bisa kan, subscriber kan gak bisa diklik kan di YouTube kan. Kita gak bisa tahu siapa follower. Oh iya, oke. Gak bisa. Oh iya. Ya kan? Berarti kan masuk di notif kok. Iya, notif tuh berapa subscriber orang saya ada sekian ratus ribu. Kasih solusi ada berapa ratus ribu gitu. Tapi siapa orangnya kita gak pernah tahu, ya kan? Iya, tapi kan dia nge-follow atau nge-subscribe kita kan muncul di notifikasi. Bot juga muncul di notifikasi. Gila, gue kena bantah guys. Tolong. Nah, habis kita dikasih view gede begitu, kita happy banget. View-nya gede tuh. Kalau saya nanya orangnya mana? View 1 juta tuh orangnya mana gitu. Wow. Itu cuma history of view, history of visit, history men udah lewat gitu. Jadi kalau kita punya toko ya orang yang lewat ngelihat doang begitu, habis itu pergi. Yang masuk mana? Benar juga ya, masuk mana ya? Dan kita happy dengan itu. Kita ngajak orang lain untuk yuk pakai platform ini. Berarti kan kita digunakan oleh si platform untuk menjaring banyak orang menjadi database-nya si platform. Database-mu mana, men? Oh ya, kita pun jadi seolah-olah kayak free endorse buat platform. Dibayar dengan view gede, FYP namanya. Gak ada modalnya buat mereka. Terus bikin kontennya Anda pakai modal gak? Oh iyalah, kamera, lighting, timnya, semuanya keluar operasional. Exactly. Oke, tahan guys. Ini seru nih, panas nih. Anda masih dibodohi sama platform. Bukan saya bilang. Ya nggak tahu lah. Kita juga nggak nyebutin nama platformnya apa. Alright. Oke. Kita bahas dulu ya. Ini channelnya Ko Denny. Oke, 374.000 subscribers, which is di dalamnya itu banyak video-video yang saya ngikutin beliau. Cara bangun personal brand dan lain sebagainya, banyak banget. Dan ini tiap hari ya gue? Tiap hari saya bikin video. Wow. Timnya berapa orang? Sendirian saya doang. Habis itu ada editor 1 sama grafik buat bikin thumbnail 1. Udah 3 copywriting 1 sih. Kok Lin? Iya Lin. Syuting sendiri, pasang kamera sendiri. Udah. Dan is better than perfect for me. Ya oke. Nah sebenarnya kalau kita mundur bentar sebelum kita bahas mengenai mau dikemanain nih viewers? Oke. Mau dikemanain nih? Dan kadang juga nggak sedikit
banyak pengusaha-pengusaha happy ketika udah belajar funnel, Ya. cold market, warm market gitu ya, Ya. hot market gitu ya. Ya. Pas di warm tuh happy banget. Oh berarti di sini kan teoritisnya adalah dia tahu brand kita, Ya. tapi belum pernah beli brand kita. Ya. Oh tapi kan ini adalah leads. Ya. Ini adalah udah happy banget. Ya. Nah kita bahas satu persatu. Oke. Detail banget sampai akhirnya kira-kira bagaimana cara memonetize, Ya, ngeduitin lah ya. ngeduitin, Ya. ya kan yang ujung-ujungnya dapat revenue. Ya, dan lain itu sebagainya. ujung-ujungnya tujuan akhirnya ke sana gitu ya. Uang ya, Uang lah. cuan lah ya. Oke. Ya. Tapi banyak juga pengen tahu lah kisahnya dari Colin ini seperti apa. Awalnya gimana kok? Oke, so Suplemen. awalnya dari suplemen. Kalau awal banget dari suplemen. Oke. 1999 start suplemen. Kemudian Suplemen buat nge-gym kan? buat nge-gym. Ya, Kayak amino ya? amino, whey protein, Whey creatine, protein. fat burner, weight gain, ya kayak gitu lah. Oke. Nah, dari situ berkembang luar biasa. Akhirnya di 2007 sudah retired basically. Kayak udah pensiun gitu ya. Waktu Oke. itu gitu kan. Oke. 2007 men kayak ya udah oke, udah cukup gitu. Terus mulai nge-Google tuh gimana cara cari duit di internet. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Oke. Ketemunya dua hal. Satu, trading saham mulai bisa dari rumah, nggak harus pakai telepon kayak zaman dulu, bisa Wow. online trading. Satu, Telemarketer ya? enggak trading saham. Oh iya kan, tapi dihubunginnya kan Enggak, yang dulu kan harus kayak telepon broker. Saya mau pasang lot sekian di sini gitu kan, zaman dulu kan begitu tuh. Jordan Belfort. Ya, kayak gitu kan. Heeh. Nah, waktu saya search itu udah bisa pakai platform, udah bisa online lah. Oke. Nah, itu baru pertama kali ketemu 2007. Sama digital marketing. Internet marketing zaman itu ngomongnya. Oke. Nah, dua-dua saya pelajarin. Problemnya 2008 Indonesia saham rontok. Oh, Jadi iya. saya hilang banyak di situ. Resesi itu. Iya kan, hilang banyak. Tapi digital marketing saya terusin tuh belajar di situ. Nah, since 2008 itu saya fokusnya ke list building. Sejak 2008 udah list building. Coba teman-teman mungkin bisa diartikan lagi. Ya. List building tuh yang dimaksud adalah Jadi saya belajar banyak banget mulai dari SEO, search engine optimization, Ya. iklan di Google, belum ada Facebook ya. Tahun itu Facebook belum ada iklan, 2007 itu belum ada. Oke. Ya, kemudian bikin landing page dan akhirnya ngelakuin list building. So list building itu maksudnya adalah kita mengumpulkan database dari audiens kita, email waktu itu. Oke. Dan kemudian setelah kita dapat emailnya, kita edukasi pakai email. Kita kirimin email. Edukasi jualan. Edukasi jualan. Oke. Gitu. Jadi Ya. 2008 saya bikin sebuah website namanya panduandiet.com. Tapi challenging banget karena untuk bikin sebuah website kayak begitu, hostingnya sendiri, kemudian WordPress-nya ribet buat orang. Saya nggak paham bahkan itu. Oke. Untuk bikin seperti itu, ngedesainnya apalagi ngedesainnya. Saya bukan orang desain gitu ya, nggak ngerti gitu. Jadi perlu pakai orang untuk ngedesain just panduandiet.com. Nah seperti itu. Cuman bilang kamu mau nurunin berat badan, kamu sudah berusaha keras tapi nggak bisa turun-turun. Misalkan kamu sudah kardio, udah olahraga tiap hari tapi nggak turun juga, udah diet makan dikurangin tapi nggak turun juga. Masukin nama dan email, saya ajarin cara diet yang benar dan cepat turunin berat badan. That's it. Udah kepikiran funnel Kayak gitu, iya. ngumpulin data. Bahkan istilahnya belum funnel waktu itu, just landing page gitu, dapetin database. Iya, tapi kan artinya ya cuma sekedar nama lah ya. Iya, Tapi iya, kan iya. ujung-ujungnya kan buat didapetin database kan. Database kan. Dan itu udah kepikiran. Iya, 2008 itu. 2008. Wow. 14 tahun yang lalu. Iya, oke. Orang tahunya bikin website happy ketika awareness naik, happy ketika banyak yang nge-views. Iya, Selesai. that's it. Iya kan? Oh, informatif sekali ya. Which is good gitu ya. Tapi ya mereka udah happy di situ. Nah, dari situ tinggal aku kirimin email nih. Hari pertama ajarin dietnya nih. Makan pagi apa, makan siang apa, makan malam apa. Yang benar tuh seperti ini. Hari kedua, olahraga apa yang paling cepat menurunkan berat badan. Hari ketiga adalah riset membuktikan bahwa kafein itu bisa menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan metabolisme. Hari keempat, kafein dengan jumlah yang tepat ada di suplemen ini. Jualan. Oke. Anda memang the real digital marketer pada saat Laku itu dong, ya? pasti. Ya, Laku ya, dong, ya. kayak begitu orang udah langsung beli gitu. Nah, itu ditambah lagi dengan nanti di tahun 2012, ingat gak ada namanya Yahoo Indonesia waktu itu? Tahu lah. Yahoo.co.id. Tahu lah. Yahoo punya kanal namanya she.yahoo.co.id. Aduh, lupa lagi. She, Si cewek. Cewek, gitu. ha? Jadi kanal itu isinya adalah seputar healthy for women, Oke. kesehatan lah, health and beauty lah. Heeh. Tapi gak ada isinya. Terus? Artikelnya tuh kayak sebulan sekali baru ada satu gitu. Jadi gak diurusin. Oke. Nah, saya punya website namanya duniafitness.com waktu itu. Nah, duniafitness.com itu karena kontennya rame banget, hampir waktu zaman itu tuh 4 juta view per month, jadi lumayan. Apa itu aktivitasnya thread gitu?
duniafitness.com tuh bikin artikel kayak detik.com-nya fitness gitu. Oh iya, tapi maksudnya ada thread-nya enggak dong? Enggak ada thread-nya. Oke. Just artikel aja, artikel gitu. Akhirnya kita diajak partner sama Yahoo untuk jadi feed. Jadi setiap kali kita posting di sini masuk ke Yahoo. Udah otomatis gitu, masuk ke Yahoo gitu kan. Barter, nggak ada duitnya sih, barter. Tapi saya nggak mau kalau dunia fitness diklik masuk ke dunia fitness, siapa ngeklik logo kan, nggak ada yang ngeklik logo gitu kan. Saya minta kalau ada link di tengah artikel diklik masuk ke saya. Jadi kalau misalkan makanan yang paling cepat untuk membakar lemak, misalkan begitu. Di tengah-tengah saya ada tulisan, ada kayak misalkan link kayak ini loh olahraga paling cepat untuk mengecilkan perut buncit. Oke. Related banget kan. Orang ngeklik masuk dong ke dunia fitness, ke artikel itu kan. Tapi sebelum artikelnya bisa dibaca, saya munculin pop up. Masukkan nama dan email untuk membaca artikel selanjutnya. Dan gak bisa di-close. Cerdas. Saya lock. Setiap hari saya dapat 1.500 email fresh from Yahoo. Wow. That's list building. Oh, list building. Iya. Bedanya apa? Coba kita benar-benar ke awam dulu ya, bentar ya. Ko ya. Marketing, list building, ya kan yang dilakukan oleh teman-teman marketing, marketer kan begitu. So basic gini, kita mau naikin omset bener kan ya? Iya. Cuman ada 3 cara naikin omset. 1, nambah traffic. Ya kalau pelanggan yang datang lebih banyak ya omset naik lah ya. Yeah. 1. Kedua, AOV naik. AOV itu average order value. Yang biasa beli 100.000 tiba-tiba belanja 200.000. Naik dong gitu kan. Ini pakai strategi bundle. Oh misalnya ya kan? Beli tumbler 2 gratisnya enggak beli gitu? 1 harga 100.000, beli 2 harga 150.000. Oh, nah, misalnya kayak gitu. Bundle. Yang ketiga adalah frekuensi. Semakin sering orang beli, kalau setahun beli sekali, kalau dibuat setahun beli 2 kali, omset kita naik 2 kali loh, 100%. Sesimpel itu. Nah kalau kita bisa meningkatkan 3-tiganya, maka akan bisnis kita akan naik luar biasa. Nah dengan memiliki database, maka kita bisa utilize ini. Dengan memiliki database, kita bisa menginformasikan ke user ada produk baru loh. Jadi dia kan jadi kayak beli lagi ada produk baru loh, ada upsell-nya, ada upgrade-nya, ada tambahannya. Iya. Edukasi kayak gitu. Ini kalau dibundling ditambah produk ini, vitamin C ditambah vitamin E misalkan bisa jadi apa misalnya. Kan jadi oh gitu ya, menarik juga ya. Tambah omega 3 untuk jantung misalnya gitu. Ya jadi ketika ngajarin fitness tadi, ini loh jualan suplemen pembakar lemak. Terus kita cerita dong bahwa kalau kamu nge-gym, lihat tuh, rambut rontok kan, terutama yang cewek. Itu bukan karena sampomu, itu karena proteinmu kurang. Makanya kamu butuh namanya minum susu protein. Coba deh seminggu, pasti balik tuh rontoknya hilang. Pakai nggak? Pakai lah dia. Tapi kita olahraga sakit semua nggak sih? Pasti dong, angkat fitness sakit semua. Karena itu ngerusak otot. Nah, ketika ngerusak otot, kamu perlu antioksidan. Karena free radikal bebas itu membuat gitu ceritanya. Edukasi jualan ini naik lah omset. Bentar. Kalau gue pikir-pikir, yang fokus pada ngurusin prospek, kayaknya lo doang ya gue. Iya kayaknya begitu ya. Yang kan? Bener-bener kayak iya. Karena iya tanpa mengurangi rasa hormat buat para mentor-mentor ya yang saya muliakan gitu ya. Tapi dilihat di sini tuh banyak mentor-mentor, lagi-lagi bukan kekurangan ya, dalam arti negatif ya, tapi nggak fokus untuk list building. Kalau versi saya kok ya. Ya, meskipun saya udah disclaimer di depan tadi ya, mereka luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena banyak juga yang ngadu. Apalagi kan mungkin kan kami media ya, sehingga media mungkin bisa dijadikan tempat ngadu lah untuk urusan dunia lah ya, gitu ya kan. Urusan spiritual pasti lu udah kembali ke ya dong, Muslim ya ke Allah gitu kan. Nah, artinya gini, kita sebagai tempat laporan, coba dong gue ajarin gue gimana caranya closing, gimana caranya database dikumpulin, diprospekin betul-betul dengan sesuai dengan namanya, nggak cuma sekedar prospek, leads apa segala macam, tapi mereka ngapain gitu kalau udah terkumpul, terus gimana cara melakukan monetize-nya, apa duitin apa segala macam. Nah ternyata kalau dari sini tuh banyak yang nggak sedetail ini sih kok. Frameworknya simple. Kalau kita marketing itu kan ada AIDA dan sebagainya gitu kan. Orang awam itu kayak apaan sih AIDA aja. Awareness, whatever lupa gitu kan. Saya paling gampang gini aja, awareness, edukasi, transaksi. Simple banget. Dikasih tahu, diajarin, dijualin, selesai. Ya kan? Ya cuma kan mungkin mereka nggak tahu caranya. Mereka tuh fokusnya adalah dikasih taunya doang, awareness doang.
bikin konten, Iya, viral gitu kan. Kalau ditanya strategi funnelnya gimana? Lah kan gue masih branding. Penjualanmu gimana? Ah, ini kan masih branding, masih bikin awareness gitu. Pertanyaannya yang sudah tahu lu apain gitu kan? Gak diapa-apain lagi. Berarti branding salah dong? Bukan salah, tetapi adalah mereka terlalu fokus di situ lupa funnelnya gitu loh maksud saya. Kan itu holistik kan ya. Iya, Semuanya holistik. harus ada branding, of course lah gitu. Tapi jangan pakai istilah branding ketika Anda sebenarnya nggak ngerti marketing. Betul. Bener. Lu sadar gak? Guys, lu bilang ya kan gue lagi branding padahal Ukurnya gimana sih branding lu sukses? Nggak jadi juga. gue kalau sama Ko Denny tuh suka liat postingannya dia nih, salah satunya tuh dia mana nggak jadi juga, atau mungkin waktu itu ada nanya, sempat nggak, ingat nggak kok? Yang mana? Tolak ukur kita nih udah kuat personal brandnya apa ya? Terus lu dengan remeh-temeh tapi nyelekitnya tuh bagus banget, akhirnya bikin kita mikir. Dua biasanya Ko Denny. Yang pertama, kalau dilempar pertanyaan biasanya balik nanya tuh. Nah itu jadi kita bikin mikir. Ya. Dan yang kedua, tolak ukurnya apa? Di saat konten lu ada yang komen, itu parah banget sih. yang hari ini lihat gak yang hari ini? Belum lagi apa hari ini? Ada orang-orang disuruh belajar baca buku dan sebagainya. Itu selalu kayak nggak mau. Padahal kita selalu bilang bahwa ini investasi otak. Tapi banyak orang yang kayak males baca buku. Saya cuma bilang bahwa orang memang jarang mau berinvestasi ke sesuatu yang jarang dipakai. Gitu. Jadi ya believe lah ya, kalau nggak mau gitu investasi ke sesuatu yang jarang dipakai itu normal gitu. Yang pertama ke buku, yang kedua lu ke restoran Padang beli otak deh. Oke, lanjut ya. Ini seru nih, panas nih. Konten panas nih. Sebelum kita bahas mengenai akal-akalan platform ya. Ups. Oke. Masuklah tuh era yang namanya content creation. Oke. Pada bikin konten apa segala macam, sampai akhirnya kita lihat di YouTube deh. Ini gue mau nanya nih sama lu kok. Lihat ya kok. Ya. Gue ngeliat beginian nih 12 menit beternak ikan cupang pemula langsung bisa. Tapi kan ini gede banget loh. Itu view-nya gila ya, 4,5 juta loh di situ. Iya. Followersnya, subscribernya itu kalau diklik aja. Coba buka Bang Speed ini, Bang Speed. Coba buka deh. Subscribernya 100.000. 100.000. Ya kan? Iya. Gitu. Nah, itu sayang banget kan sebenarnya. Nah, tapi kan bisa aja dia tulis di deskripsi jualan-jualannya dia. Kan banyak konten kreator tulisannya, ya udah nih ya, untuk aku beli pancingannya di sini, aku belinya di sini, aku belinya di sini. Nah, udah silakan tuh. Mungkin dia affiliate marketing misalnya. Ya. Atau mungkin dia punya toko sendiri. Ya. Bisa kan? Bisa. Nah, terus ngapain list building? Gini, kenapa list building? Karena kita lihat nih, statistik orang langsung beli itu less than 3%. Wow, serius? Less than 3%. Jadi kalau misalkan ini statistik doang ya, kita ngomong pakai statistik aja dulu. Oke. Kalau misalkan berarti ada 100 orang datang, yang siap beli itu 2-3 orang doang. 97% atau 97 orang ini nggak siap beli hari itu. Kenapa? Mungkin misalnya masih mikir-mikir, masih nanya istri, boleh nggak pelihara ikan misalnya. Oh, Ya kan masih banyak lah 1.001 alasan. 97% nggak ready. Misalnya nih, kalau misalkan saya tertarik deh dengan ikan kayak begini. Sebelum saya pelihara atau kemarin ada kucing, ada kura-kura Brasil or something gitu ya. Ada banyak kayak gitu. Sebelum saya beli, saya mikir dong, kalau pelihara ini ribet nggak sih sebenarnya sih? Kan saya pengen tahu dong, pelihara ikannya ribet nggak sih sebenarnya? Akuariumnya berapa? Listriknya berapa? Harus ganti airnya berapa? Ribet nggak di kepala? Saya kan nggak tahu. Iya. Nah, karena nggak tahu, saya nggak jadi beli. Wah, bener nggak? Iya. Tapi kalau kita tahu, oh gampang, ini cuma segini, oh cuma gitu doang, ya udah deh beli. Oke. Ya kan? Nah, untuk tahu ini seberapa kan harus diedukasi berarti. Agar dia cepat untuk melakukan keputusan, aksi dan lain sebagainya. Iya. Orang-orang gini deh. Beli sepeda Brompton. Iya. Rame, sempat rame gitu. 100 juta misalnya. 100 jutaan gitu. Yang nggak tahu kan nggak beli. Dia kan harus tahu dulu kan sebenarnya. Nyoba punya temennya, diajak, lu kok pakai yang sepeda 2 jutaan, yang sebelahnya 80 jutaan gitu kan. Oke. Akhirnya dia nyoba duluan. Oh, enak ya ternyata ya. Dan ketika parkir makan pagi bareng gitu, satu sendirian yang 2 juta, sisanya 80 jutaan. Itu proses edukasi sebenarnya. Oke. Nah, setelah itu tahu baru dia mau beli, kayak ya wis lah, beli nah gitu. Jadi orang beli itu karena kepengen, bukan karena punya duit. Oke. Nah, lihat dari sini. Artinya tadi dapat ya guys ya. Banyak orang juga yang ngelihat atau kepo terkait dalam hal ini, mungkin inilah si konten kreatornya pinter lah, dia taruh di deskripsi apa segala macam gitu kan kok. Ya kan, tapi untuk melakukan aksi saat itu juga dia mikir-mikir. Alhasil besok lupa.
Ya. Nah, berarti Iya, itu sering iya kan banget. kuncinya Yes. begitu kan? Yes. Dan kadang kita juga ketemu sama si konten kreator ini juga. Lihat aja perbandingannya. 4 juta views, subscribersnya 100.000. Artinya yang nonton 4 juta orang belum tentu semua-muanya atau bahkan setengahnya nge-subscribe. Iya. Berarti konten viral, bagus kontennya. Iya kan? Iya sih, tapi Tapi sayangnya adalah Kalau nggak ada ini yang adalah angka 4,5 juta. Kalau tanya orangnya mana, udah pergi semua kan? iya sih. History of view. Dan kadang kita juga lupa lagi ketika kita pengen beli ikannya, pengen beli Yang mana ya akuariumnya. kemarin ya? Yang mana ya? Ujung-ujungnya ya udah deh. Dicari ketemunya channel orang lain. Ya Allah. Iya Itu kan? tuh kendalanya tuh. Jadi kalau menurut saya kayak begini, bayangin aja nih. Dari 4,5 juta orang atau view yang ada, kalau misalkan kita tawarin ya, ini kan peternak ikan cupang pemula langsung bisa. Kalau misalkan gini, buat kamu yang mau saya ajarin peternak ikan cupang langsung bisa, plus sambil jualan dan laku, Oke. masukkan nama dan email, saya kasih step by stepnya, cara jualannya semuanya, biar laku. Oke. Kalau 1% aja interested, itu 45.000 orang join loh. Wow. Iya kan? 45.000 orang join, lah masa jualan peternak ikan cupang nggak beli bibit ikan cupang, kan mesti beli bibitnya ya. Nah kan kita bisa jualan semua itu 45.000 orang. Masa mau peternak tapi nggak pernah beli bibitnya, itu nggak pernah. Gitu Gimana? kan? Iya kan. Nah kayak gitu sih, sayang banget itu. Itu bisa dijualin, nggak tahu makanannya, nggak tahu bibitnya, nggak tahu akuariumnya, nggak tahu obatnya, dan itu works for everything. Oke. Mau ini ya. Kalau misalkan dicari di situ ya, itu kan cara memelihara ikan cupang. Coba kalau di Google di YouTube dicari cara memelihara, kita kosongin. Itu binatang semua muncul tuh. Kura-kura lah, hamster Kelinci lah, apa kelinci lah, semuanya Iya, itu muncul iya. tuh. Nah, kalau kayak gitu berarti itu kan, nah ini nih, Tuh. ada burung hantu segala kan, Oh, ikan iya. koki kan. Nah, ini kan sebenarnya adalah sebuah potensi market yang gede banget nih. Digarap aja satu-satu semuanya. Wow. Ya kan? Coba gini, cara merakit gitu, coba. Coba cara merakit. Cara merakit. Kemarin saya iseng gitu kan, cara merakit apa yang munculnya? Oke. Cara Merakit PC misalkan. PC ya PC lah gitu. rak sepatu, lemari, coba PC. PC ada PC gaming, ada apa gitu. Coba kan. coba klik. Klik aja udah. Itu. Nah tuh 100.000 bawahnya tuh 1 juta. Bawahnya 726. Kalau kita bisa dapat database-nya, terus ada prosesor baru kan bisa dijual ya. Graphic card baru bisa dijualin semua. Banyak orang tuh kenapa nggak ngeh ya kok di situ? Ya mindsetnya pedagang semua kali. Oh, jadi pedagang sama pebisnis beda nih. Beda lah. Bedanya di mana? Kita kalau itu lebih panjang lagi, tapi adalah intinya orang-orang kalau yang di sini itu mereka merasa bahwa bikin konten di view banyak itu udah happy. Gitu. Tapi ingat bahwa followers yang gede atau view yang gede ini nggak translate ke income yang gede kan? Oh iya. Nah, kita maunya income yang gede gitu. Oke, berarti ngumpulinnya harus di dalam satu wadah tuh kalau Dalam gitu. satu wadah, korek. Kalau nggak Iya. kececeran, terus mau gimana? Mau email broadcast gimana caranya? Nggak bisa. Mau WA broadcast? Nggak bisa lagi caranya. Oke. Nah, terus apakah perlu mereka belajar headline, Oh ya, copywriting? pasti. Ketika mau follow up kan nggak Pasti. serta-merta begitu dan mereka ngumpul nih jebret Pasti. dalam satu wadah. Pasti. Terus gimana cara follow upnya? Terus Iya. gimana cara buka omongannya? Iya. Nah, itu berbanding lurus atau mana yang diutamakan? Apanya? Dari Belajar copywritingnya sama yang penting ngumpul dulu aja deh, gampang tinggal dijual-jualin aja. Tinggal dua bareng. Oh bareng. Dua bareng. Bayangin aja, kita undang orang datang ke sebuah acara, masuk gitu, tapi semuanya nggak bisa ngomong public speaking gimana? Iya juga ya. Iya juga ya. Iya kan? Mau nggak Tadi mau. bilang deh Jumat ke masjid gitu, tapi sepi gak ada yang ngomong gitu, gak ada yang khotbah gitu kan? Iya nggak Sepi, mungkin lah. Bingung gitu. Nah ini gimana Ngapain? nih kita ngapain? Bener kan? Yang mana dulu dia bilang bikin masjidnya atau khotbah duluan? Dua-dua lah. Dua-dua aja sih. Dua-dua nggak bisa Iya. salah satu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Iya ada masjid ya berarti ada khotibnya, ada yang khotbahnya. Bener. Oh, oke. Tanpa masjid ya rasanya aneh gitu ya. Ya bisa sih, tapi rada aneh gitu. Tapi kalau Iya. dua-dua kan bagus gitu kan. Ya dan Gitu ngefit memang kayak Ideal begitu. lah. Ideal ya. Nah. Wow, oke. Nah, masuklah ke dalam satu apa ya istilahnya wadah tadi. Di dalam tersebut bisa nggak kira-kira ya bukan bisa lagi, bahkan bisa juga bertukar pikiran, networking apa segala macam. Bisa. Karena kemarin Iya. ketika ada satu dokter kulit gitu, dia bikin komunitas kan, dimasukin situ semua tuh dari Instagramnya dia dimasukin situ semua. Nah begitu ada satu orang yang berhasil dan dia kasih testimonial live loh ya, bukan yang di copy sama dokternya, diposting sama dokternya, tapi dia benar-benar ngasih, dok saya pakai ini ternyata dalam seminggu itu oke, jerawatnya semua. Sebelumnya saya pikir 3 hari pertama itu kok malah beruntusan, tapi setelah hari kelima itu udah mulai bagus dan sekarang hari ke-7 bagus tuh. Nah saya lihat ada komen-komen yang bilang bahwa
auto beli deh, kemarin masih ragu takut beruntusan gitu. Nah, berarti kan jadi kayak social proof kan. Oh, social proof, authority dan lain sebagainya. Yes, dan itu tidak akan terjadi di sosial media yang biasa. Loh, kan ada Facebook page. Ada Facebook page yang posting kan kita, bukan orang lain. Kan cuma di komen-komen doang. Kan nggak bisa ngeposting mukanya dia. Kayak kemarin ada satu di komunitas itu ibu-ibu suka ngumpulin baking. Ibu-ibu yang suka baking. Oke. Masak, bikin cake gitu-gitu. Baking. Kalau di Instagram yang bisa posting adalah pemilik account. Yang lainnya cuman kayak resepnya bagus banget, keren banget. Komen doang gitu. Tapi dia tidak memiliki wadah untuk menunjukkan hasil karyanya dia sendiri. Oh, oke. Si ibunya memang bener jualan resep, tapi kalau muridnya beli dan praktekin resepnya, di mana tempat untuk menunjukkan hasilnya? Oh, oke. Nih, coba kita telah ya kok ya. Gini, kalau kita berbicara mengenai list building, marketing apa segala macam, akhirnya ujung-ujungnya kan lu harus pegang database. Iya kan? Nggak cuma views doang, nggak cuma yang nge-follow, nge-subscribe, mana subscribernya mana gitu kan? Ya, tentunya pasti semuanya milik platform. Ya. Nah, lalu kita kumpulin aja kolamnya, wadahnya itu di platform itu juga, yang mana platform tersebut yang menyediakan satu komunitas. Let's say Clubhouse, ada klub di situ. Ya. Coba kita jabarin dulu ya kok ya. Nanti tinggal kode ini tinggal melihat mana kira-kira yang sekiranya ada weakness-nya atau mungkin strength. Clubhouse sama dengan sosial media lain, kita nggak pegang database. Iya juga ya. Iya kan? Emang kalau kita bikin sebuah channel atau room atau apapun itu, kita bisa dapetin nama, email dan nomor WA-nya yang join di situ? Nggak bisa kan? Enggak sih. It's just another social media sih. Iya juga sih, another social media. Mau ngontak dia pun juga lewat nggak bisa. DM. Ya DM satu-satu. Kalau yang datang 10.000 gimana caranya? Keriting juga. Kita mau bikin Zoom nih hari Sabtu berikutnya. Terus gimana cara DM satu-satu? Bikin room. Guys, masuk lagi ke dalam, call to action ke Zoom. Ya kalau lagi aktif kan. Tapi kan sekarang gini, kita lihat dari susah juga ya. Iya, kita lihat nih. Misalkan kemarin aku pernah posting bukuku di Instagram, follower 250.000 waktu itu. Sekarang 259 ya, 250. Buku aku bilang ini, guys, aku punya buku baru mau launching. Yang lihat cuma 6.000. Terus 244.000-nya kemana coba? Nggak harus juga diaktif sih ya, susahnya di situ ya. Padahal untuk nambah follower misalnya kita bisa ngiklan, bisa ngapa-ngapain kan. Berarti kita udah keluar duit nih. Iya. Tapi untuk ngejangkau aja juga nggak bisa. Gimana caranya? Oke. Facebook page, coba kita perhatiin satu persatu. Kan bisa kita kumpulin, kalau tadi judulnya list building, lo harus ngumpulin, lo harus ngebangun, ya kan? Ya, mau Facebook itu page sama aja. Komunitas kayak apa segala macam sama aja. Paling Facebook group kan? Iya. Facebook group. Problemnya adalah Facebook group kita nggak pegang database juga. Kita nggak tahu nama, email. Bisa sih diklik di member, diklikin, di message satu-satu. Tapi kalau membernya 100.000 gimana satu-satu? Kita masuk spam, habis itu kita di ban sama Facebook. Iya kan? Ambil batuk gue kesel. Iya. Nggak bisa gitu. Mau pakai TikTok? Nggak bisa, sama aja. TikTok pun juga demikian ya. Sama aja. Nah, apalagi dengan marketplace hari ini. Nah, baru mau ngomong. Marketplace kita nggak boleh loh sekarang dapetin database dari pembeli kita. Itu nggak boleh. Masa ya? Nggak boleh. Oh iya, makanya mereka nggak bisa. Iya. Oke, let's say you have a agency misalkan. Ada agency di sini. Oke. Mau tahu dong nomor telepon, nomor WA-nya klien kan boleh dong? Boleh. Ya kalau di marketplace kan kita jualan, mau tahu dong nomor WA-nya yang pembeli kita. Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau itu nggak boleh. Karena database-nya milik market. Aku kepancing. Untung gua gak nyebutin nama brandnya, guys. Untung dari tadi platform marketplace. Pinter kok Denny ya. Gue yang kejebak nih. Untung dari tadi kita ngomongin. Nah, tolong editor dicek lagi ya. Platform, marketplace, apalagi marketplace ya. Tapi wajar, dia kan bisa munculin kita ke permukaan. Iya kalau bayar ya. Iya. Tapi kalau yang bayar ada 1.000 orang gimana? Dia harus bagi-bagi kan kuenya kan. Iya sih. Nah kan enakan bikin kolam sendiri, dibuat lapar sendiri, dipancing sendiri, kan lebih enak. Cerdas sekali Anda. Ya, caranya gimana? Oke, so simple banget. Caranya adalah misalnya, let's say gini, buka di Instagram, di YouTube aku deh. Coba. Kita kasih langsung case study aja. Wah, mantap. Mantap. So ketik di situ Denny Santoso, profitable content creator. Iya, percuma kita ngegedein views tapi kita nggak bisa dapetin cuan dari situ. Correct. Iya kan? Sayang banget ya. Atau mungkin bahasanya dimonetize itu sendiri sayang banget. Apalagi lu kan banyak konten kreator yang cara bikin desain pakai menggunakan aplikasi ini misalnya. Yes. Tapi udah lewat begitu aja. Yes. Sayang banget. Nah ini contoh yang ini nih. Lihat ya. Yang ini loh yang download ini. Nah ini itu coba. Oke. Nah ini saya cerita kayak biasa ya. Jadi di scroll aja nanti ada cepetin aja.
Coba dicepetin. Di scroll, maksudnya di scroll videonya gitu. Videonya. Ada beberapa yang nah itu yang putih tadi. Jadi di situ saya coret-coret tuh ceritanya. Oke. Ya kan, dicoret-coret. Di scroll lagi ke ujung belakang. Di ujung belakang. Nah itu kertasnya tuh. Iya itu. Oke. Jadi coretannya kalau mau di-download silakan aja, saya udah bikinin kayak begitu. Kalau mau di-download silakan klik di deskripsi atau di komen. Nah, sekarang kita lihat di komen. Oh, oke. Udah dibikin frameworknya. Iya, di komen itu saya pin di atas itu, dapatkan printable framework, itu diklik tuh di situ. Oke, masuk. Klik aja. Oke. Nah, itu kalau diklik itu akan muncul sebuah landing page, dapetin tadi di scroll ke bawah. Dapetin itu tadi gratis, tinggal masukin nama dan email dan nomor WA. Oh, mau nih kalau begitu. Nah, gratis. Oh, nice. Nah, kalau tiba-tiba video saya tadi disukai orang dan viral, kan kita nggak tahu ya video kita kapan viral kan, tergantung algoritma dari platform. Kalau tiba-tiba viral dan tahu-tahu 1 juta view, lah berarti kan saya tiba-tiba dikasih kunjungan visit yang banyak, berpotensi sekian persen convert ke database. Wow. Kita nggak tahu loh itu. Tapi kalau kita nggak siapin corongnya, begitu itu ada dan lewat, itu udah miss loh kita opportunity. Oh, lewat. Ya kan? Iya. Sayang aja gitu. Padahal prospek tadi, data tadi itu bisa diolah lagi tuh guys. Lo bisa ngirim email. Lu bisa email marketing di situ. WA marketing juga bisa. WA marketing atau WA blast. Ya, tepat bisa. pada sasaran, brand personal banget loh. Langsung loh. Makanya tadi kita Susah sempat cerita kan ya yang tentang apotek tadi kan ya. Itu cukup menarik sih. Jadi aku pernah ada pertanyaan, dan kalau misalkan ngelakuin ini untuk apotek gimana? Kan produknya banyak sekali tuh, ada 1000 produk lebih kan di sebuah apotek gitu. Nah, saya bilang jangan pakai produk mindset. Kita kan kesulitan bikin list building kalau kita ngomonginnya adalah produk mindset. Contohnya? Ya produk mindset, apotek tadi kan produk ya. Obat X. Kira-kira list building untuk obat X gimana ya? Wah, pusing nih. Gak bisa. Pikirkan marketnya siapa. Marketnya, contoh, penderita diabetes deh. Orang-orang yang punya diabetes atau keluarganya. Maka kita tinggal bikin video-video kayak begini atau bikin webinar sama dokter misalkan, ngobrolin tentang diabetes. Potensi, resiko, penanganan, pengobatan, whatever lah. Nah, yang nonton webinar tentang diabetes pasti ada hubungan sama diabetes lah. Iya iyalah. Kalau enggak ngapain juga nonton gitu ngapain, kan. Nah, berarti ketika masuk webinar kita udah dapat database. Nama, email, dan nomor WA kita udah dapat. Habis itu kita bisa ajarin setelah itu. Jadi setelah dokternya cerita, kita bisa ajarin mulai dari gaya hidupnya, olahraganya, semuanya. Habis itu jualannya apa? Diabetes butuh obat. Diabetes mungkin butuh suplemen. Diabetes butuh, ayah saya diabetes, butuh tes darah setiap hari untuk ngetes gula darah. Oh really? Iya. Butuh makanan yang lebih sehat, kalori lebih rendah, gulanya lebih rendah, mungkin pakai beras yang khusus diabetes. Nah, semuanya itu kan ada barangnya. Itu dijualin semua kan laku. Bisa dijualin semua. Gitu. Ya kan? Nah, setelah itu jadi ke belakang kita jualan, kita edukasi jualan dan sebagainya. Berikutnya apa? Lah penyakit kan banyak ya. Kenapa nggak bikin satu lagi stroke gitu? Menghindarkan stroke, mengurangi kolesterol. Lah suplemennya banyak, olahraganya banyak, semuanya banyak. Kan tinggal dijualin semua. Iya benar juga ya. Kalau kita fokus pada produk mindset, iya pusing, kita kan stuck gitu. Kayak mikirin obat ini enaknya jualnya gimana? Kita ambil penyakitnya aja, orangnya. Orang yang punya penyakit A atau stroke atau diabetes, mereka akan concern terhadap itu. Dia akan join ke komunitasnya. Kita bikin misalkan stroke support group. Udah. Terus kita bikinin webinar yang ngomong dokter bukan kita cuma jualan aja. We are not the expert kan, kita bukan dokter gitu ya. Ajak kerja sama dokter lah. Ya, dokter bikin webinar seminggu sekali, kita bayar kan, nggak ada masalah. Tapi orang-orang yang itu datang semua, Anda ngumpulin semua orang yang terkena diabetes. Kan ini market udah. Nah, kita jualan obat diabetes, tapi nggak punya marketnya. Nungguin dokter. Lah kita kumpulin dokternya, kita datengin, suruh datang semua. Ngapain nungguin resep dokter? Kelamaan gitu. Iya, oke. Ya, gitu sih. Bener emang mental cuan nih luar biasa emang kode ini nih. Iya bener. Bedanya sama nggak dengan demand creation pada sebuah marketing? Iya kan? Iya. Ini kan lu nggak create demand dulu, demand creation apa nih, dari mulai problemnya gimana, lu akan ngasih solusinya apa segala macam. Nah berarti setiap topik tadi kan pasti ada webinarnya, ada expertnya, ada gurunya, ada role modelnya, ada influencernya. Undangin mereka aja, selesai. Kalau influencernya minta dibayar, yuk profit sharing yuk kita. Wes. Lu bisa datangin berapa banyak orang gitu kan. Kita profit sharing. Oke. Sepertinya saya makin yakin terhadap apa yang direkomendasikan oleh Zan yang kemarin ke sini. Oke. Iya kan? Oh, Zan ya. Iya Zan, iya kan? Ya. Jadi dia cerita di sini katanya. Jadi gue share kok ke dia. Gimana bang lu sejauh ini? Ya gue share lah di Telegram, gue share lah di sini apa segala macamnya. Oh berarti begitu ada yang nanya langsung udah bisa ada yang jawab, atau mungkin lu bisa ngasih tau informasi bisa juga kebaca. Oh enggak juga sih, karena memang susah juga ya kita meramai-ramai di Telegram. Oh, oke siap. Lu gimana bro?
Dia cerita, ternyata semenjak ketemu sama Tribelio, banyak banget loh orang-orang dia nunjukin fiturnya, UI-nya juga gue ngeliatin, mantep kok. Ya kan? Oh, ternyata bisa berinteraksi di sini dengan isinya tuh para orang-orang memiliki kebutuhan yang sama. Ya. Itu kuncinya tuh. Kuncinya niche. Segmen market yang spesifik. Iya. Ya. Gue baru pelajarin. Gue tuh termasuk orang yang picky nih guys. Dan terserah lah teman-teman mau menilainya apa. Gue tuh nggak bisa langsung memutuskan ini. Nggak tahu, mungkin punya idealis yang tinggi. Tapi ternyata begitu gue dalamin, wow. Itu tuh. Jadi coba dong gue melihat kerjanya gimana. Kan mungkin memang gue orangnya begitu ya. Coba dong. Ternyata begitu lu ngelempar satu topik, dibahas di bawahnya threadnya. Kalau kita pakai Telegram atau pakai WA group gitu ya, banyak chattingan yang filler kayak gue suka nih, tapi cuman gitu doang. Dan itu membuat chattingnya banyak banget, topik kita hilang, tiba-tiba hilang aja. Distract banget. Satu. Kedua adalah ketika kita join di sebuah grup WA atau Telegram, kita biasa nge-mute. Bener kan? Iya. Pasti di-mute dong. Okay. Nah, ketika di-mute apa yang terjadi? Kemarin Sisan juga punya isu tuh ketika di-mute tuh. Ketika kita cerita sesuatu yang bagus atau kadang-kadang promosi, orang nggak lihat. Satu. Ya kan? Tapi ketika orang nanya, Sisan harus jawab. Kalau nggak jawab dia dimarahin. Kok lu nggak jawab sih pertanyaan gue gitu? Wah, iya. Wah, dia mulai kayak sebel juga ya. Gue promosi, gue cerita barang gue, gak ada yang lihat. Tapi kalau lu nanya, gue harus pantengin nih. Mulai ngomel-ngomel. Iya, kayak gitu kan. Dan di Tribelio itu data semua kelihatan. Kelihatan. Dan kalau misalkan nggak kelihatan, kan tinggal di email broadcast. Karena database dari member grupnya itu kan ada di dalam back-endnya. Jadi pemilik grupnya itu bisa mengirimkan WA atau email. Oh, jadi ada fitur-fitur tambahan di situ. Jadi nggak cuma sekedar komunitas, nggak cuma sekedar thread, tapi ternyata ada fitur WA blast sama email blast. Email blast juga. Ya. Oh, oke. Langsung direct langsung tersistem gitu ke email yang kita kirim tiap hari apa segala macam. Bisa pakai Tribelio, bisa semua. Email marketing bisa. Oke, ya tinggal isi subjek dong berarti ya? Subjek bodinya semuanya sama kirim kemana. Oh iya. Nah, kirim kemananya itu database yang udah kita milikin? Iya, dan itu bisa disegmentasi ya. Apakah member dari tribe kita atau komunitas kita, atau orang yang join lewat YouTube tadi, landing page. Nah itu bisa disegmentasi semuanya tuh. Kita mau kirim yang mana. Wow, dan mereka juga bisa kayak tadi kan misalnya di Facebook page atau mungkin apalah, komen doang tapi mereka nggak bisa nunjukin hasil. Oh itu bisa kan? Karena ada komunitasnya kan, ada tribe-nya kan. Jadi bisa nunjukin hasil. Nunjukin hasil di mana? Di kolom komen ya? Oh enggak, dia bisa posting aja gitu kan, ada feed-nya juga. Oh, ya. Oke. Gitu. Oh. Jadi alasannya bikin Tribelio apa nih Koni? Nah, kita pretelin satu persatu nih. Kayak tadi, awalnya kan aku bikin sendiri tuh panduan diet tuh. Harus bikin landing page, kemudian ngiklan di Google waktu itu karena nggak ada Facebook Ads ya. Jadi ngiklan di Google, bikin landing page, kemudian kasih email marketing. Problem dengan email marketing adalah kemarin itu ketika saya bilang kayak gini, makanan ini bolehnya ditumis ya, misalnya gitu. Nah, dikirimin ke misalnya 10.000 orang. Itu email yang masuk balik itu banyak banget. Kalau digoreng boleh nggak? Kalau dibakar boleh nggak? Kalau diasap boleh nggak? Kalau direbus boleh nggak? Buset, 80 email balesin satu-satu gitu. Butuh komunitas nih. Jadi intinya gini, kalau di sum up ya, sebenarnya Tribelio itu membantu para entrepreneur yang pakai konten. Sebenarnya entrepreneur yang pakai konten. Hari ini kan entrepreneur pakai konten, punya akun di sosial media untuk mengubah follower mereka menjadi prospek atau customer dan meningkatkan omset. Wow. Dengan marketing platform yang all in one kayak begini. Itu Tribelio kayak gitu. Jadi ngebantu. Jadi urutannya adalah dengan sosial media, kita minta orang untuk ngeklik link di bio atau di deskripsi atau di komen, membuka sebuah halaman, landing page kita istilahnya, sebuah halaman di mana di situ Anda bisa jualan, Anda bisa minta mereka masukin email, nama dan nomor WA, masuk ke database. Dari database kita bisa mengirimkan email atau WA broadcast, dan kalau memang diperlukan ada komunitasnya di belakangnya. Jadi buat member berinteraksi. Itu ada di situ. Nah, di dalam sistem kami itu juga ada namanya instant payment. Jadi Anda bisa menerima pembayaran dari member Anda. Mau jualan apapun, barang fisik, barang digital bisa. Jadi kita sudah kerjasama juga dengan shipper untuk logistiknya juga. Jadi pengiriman semuanya ada. Payment gateway juga hampir semuanya ada. I think sampai bank digital juga ada. Wallet ya, digital wallet juga ada. Anda tiba-tiba bisa menerima credit card. Dan yang barusan kita launching minggu lalu adalah kita punya sistem affiliate. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini Anda ngajarin diet deh, masuk ke komunitas Anda,
belajar diet, maybe bayar 500.000 misalkan. Tapi berarti orang-orang yang sudah sukses, Anda punya 1.000 member yang sudah sukses, mereka bisa merekomendasikan kelas Anda yang 500.000 tadi dan dapat komisi. Oh, enak bener tuh. Nah, tinggal rekomendasi doang. Ya, jadi buat kita yang para content creator yang misalnya istilahnya adalah gue mau jualan apa ya, nggak punya produk, tinggal join di sini aja, free semuanya. Anda tinggal bikin konten, promosiin linknya dari pemilik dari komunitas tadi. Sesimpel itu, just share the link, udah. Cuman ya register dulu aja gitu, nggak ada kayak harus modal berapa, nggak ada. Jadi sekarang sangat dimudahkan untuk cari duit. Oke, nice. Berarti harusnya nggak ada alasan lagi ketika hidup di era zaman sekarang lu nggak punya duit. Iya, kan pasti punya handphone. Kecuali nggak punya handphone. Nah, iya kalau nggak punya handphone maybe, tapi jumlah handphone, I think jumlah SIM card aja lebih banyak dari jumlah manusia di Indonesia. Nah lo, statistiknya begitu. Nah lo, 1 atau 2. Berarti jangan-jangan ada yang males kali, atau mungkin ada yang nggak mau cari tahu. Saya sampai bilang ya, modalnya cuma 2. Apa tuh? Handphone dan otak. Handphone punya, satunya saya nggak tahu. Ya tadi mungkin otak Anda ketinggalan di mana? Saya juga atau masih diplastikin, masih shiny. Masih baru, nggak mau berkembang tuh di dalam tuh, ha? Coba dong, buka dong Tribelio dong, gue penasaran nih, Aldan. Buka dong, coba deh. Cara kerjanya gimana sih, kok? Ya, ada tribelio.com dan ada tribeliopage.com. Cuman kayaknya nggak bisa dibuka sampai dalam di sini karena kan ini belum sign up semuanya ya. Tadi di sini kan. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ada tribelio.com dan ada tribeliopage.com. Dibuka itunya aja, it's okay. Oke, show me the way. Coba. Tribeliopage.com dulu deh. Okay. Nah, you can start dari sini. Jadi bisa start dari tribeliopage.com. Ini adalah landing page untuk content creator, pemilik bisnis dan sebagainya ya. Jadi ubah follower kamu jadi customer. Oh, oke. Gitu. Kita setiap hari Kamis ada edukasinya gratis kok. Jadi ada webinar dari tim technical class itu free. Tinggal pelajarin aja fitur-fiturnya. Jadi ini banyak banget dipakai sama entrepreneur atau pebisnis yang sudah content creator. Yang punya akun di sosial media lah. Kalau mereka nggak punya? Mereka nggak punya ya mereka harus belajar dulu. One step behind berarti. Okay. Karena kita tujuannya adalah mengubah follower kita loh. Lah kalau nggak punya akun kan nggak ada yang diubah. Oh itu. Yang susah kan adalah merubah viewers jadi followers, merubah followers jadi. Ya itu kita di situ. Cuan ya. Jadi kita bantuin kalian tambah cuan lah. Oh ya. Oh tahapannya panjang guys. Jadi benar-benar harus pelajarin banget ya. Karena merubah viewers jadi followers itu berat, merubah followers jadi klien itu juga berat juga tuh. Ya. Nah artinya kan klien di sini mungkin kalau tapi kita nanyanya simpel sih. Saya selalu nanya simpel sih. Bro Dery mau nggak punya 10.000 kontak WA target market? Ya mau lah. Semua mau lah. Nah kemarin ngobrol gini, kalau kita ketemu kita tukeran nomor WA bener gak? Iya. Kita datang ke event misalkan ke networking event gitu, kita minta WA-mu berapa ya? Siapa tahu kita bisa ngopi bareng kan gitu kan? Oke, iya. Nah so itu baru ketemu orang random, kita bisa minta nomor WA. Tapi follower kita yang bener-bener suka dan sudah nge-follow kita berbulan bertahun-tahun, kita nggak pernah mintain nomor WA loh. Why? Jadi mikir kan sama. Mau dikemanain tuh subscribers dan. Iya, mereka udah follow loh. Ada yang bilang gini, Dan, gue nunggu follower gue banyak dulu, 10.000 dulu lah. Lah follower pertamanya dicuekin selama segitu lama. Ya kalau nyampe, lu kalau gak nyampe kasihan nomor 1 ya. Oke. Tapi gini, kalau mindsetnya kenapa harus dikit-dikit dicuanin? Kenapa dikit-dikit dicuanin? Iya, misalnya mindsetnya misal ada yang berpikir seperti itu. Simple. Kita bikin akun sebenarnya adalah untuk membantu si audiens kita. Membantu clear ya. Kalau misalkan tentang fitness ya berarti tentang gimana caranya hidup lebih sehat. Misalkan kita membantu kan. Nah mereka mau dibantu nggak? Kan mau kan, of course. Nah kalau dalam prosesnya itu membutuhkan barang untuk membantu dia mencapai goalnya kan nggak ada yang salah ya. Oh iya nggak salah sih. Nggak salah kan? Nggak salah sih. Iya betul juga ya. Iya, dengan kita mindsetnya oke lah, kita cuanin misalnya si followers yang pertama. Tapi ujung-ujungnya kan dia pun juga bisa dapat cuan juga ya dengan adanya hadir di tengah-tengah komunitas ini. Iya, kita membantu dia, kecuali kita nipu dia. Nah, itu nggak boleh. Iya kan? Atau kita jual barang ke dia, maksa jual barang, kemudian barangnya rusak, bukan rusak sih, barangnya super jelek banget. Tapi kita demi cuan terus jualan ke dia, itu jangan. Ya kan? Nanti image kita juga jadi jelek kan, credibility kita jadi bermasalah. Total ada berapa berarti? Berapa komunitas atau berapa tribes yang ada di sini? Kalau user kita udah belasan ribu yang aktif sekarang, udah belasan ribu. Database kita sih lebih dari 1 juta ya. Ada di serius? Iya di Tribelio. Apa coba respon dari teman-teman di sana yang lagi bangun komunitas apa segala macam gitu? Kalau di komunitas yang sudah ini ya, yang kita nyebutnya chieftain. Karena namanya chieftain itu kan kepala suku. Ini kan Tribelio kan dari tribe, suku. So pemiliknya namanya chieftain gitu. Mereka udah pamer-pamer ini sih, pamer-pamer omset sih.
untuk membangun ya, untuk membangun dalam arti positif ya. Iya. Coba ada berapa kira-kira yang ada di dalam gara-gara. Tapi harus fair kok ya. Bukan berarti dia harus sudah memiliki omset yang sebelum gabung di Trabelio. Oh enggak, jadi gini. Nah, coba fair yang ada begitu masuk di dalam, terus mereka betul-betul transaksinya sampai ke payment gateway-nya gara-gara percakapan di dalam. Iya, ada beberapa ratus orang lah yang kayak begitu. Kurang lebih beberapa ratus orang. Omset sih udah miliar sih total semuanya sih. Tembus berapa? I think sekitar berapa miliar lah, baru beberapa miliar sih. Karena kita baru banget ya, fitur itu baru banget sih. Bukan baru lah. Baru berapa miliar, gue juga mau berapa miliar mah. Cuman kita berharap nanti setelah fitur affiliate ini jadi, itu memudahkan mereka untuk membuat membernya jadi pasukan reseller kan. Oke. Nah, itu yang ditunggu sebenarnya. Karena mereka udah kayak membernya itu sudah berterima kasih ikutan kelasnya atau apapun yang dijual oleh si chiefnya. Nah mereka bilang kayak kalau bisa jualan sih oke gitu. Nah ini fitur ini baru launching kayak 3 hari yang lalu gitu. Jadi kita pengen lihat tuh. Sekarang kan tadi sebelum kita mulai kan saya udah tunjukin tuh. Mereka lagi bikin kelas-kelas edukasi untuk membuat mereka jadi reseller. Itu gimana caranya? Jadi sistemnya seperti apa, jadi affiliate seperti apa gitu. Which is ini adalah aplikasi ya? Di dalam Tribelio, iya, apps ya. Iya, tinggal jadi member, daftar sebagai affiliate dari chiefnya, nanti dapat linknya tinggal di share kemana-mana, mau di share ke WA, mau di share ke Instagram Story, TikTok, terserah. Tiba-tiba kalau ada transaksi, ya Anda dapat komisi. Oh iya, ajib tuh. Nice teman-teman ya. Jadi kalau tadi gua ambil kesimpulannya adalah ternyata sepenting itu ya list building ya. Jadi karena ya bener juga sih kita jadi melek ya. Kita mungkin happy dalam arti positif ya. Happy itu subscribersnya segini, followersnya segini. Tapi kalau dipikir-pikir ketika kita mau buka sesuatu, mau buka mungkin jualan apapun itu ya, kok rada berat ya. Ternyata mereka lagi berkeliaran kemana-mana tuh. Nggak bisa tahu saat itu juga. Ya apalagi content creator kan kayaknya serba smooth ya. Ini keren sih, cuma hati-hati juga. Menurut saya nih, nanti kode ini bisa nambahin. Mungkin kalian kan dengan pelajari ilmu soft selling. Jadi balutannya kan ada 3 cara ngedesain hanya menggunakan aplikasi gratisan. Yang pertama ini. Nah khawatirnya belum nonton sampai akhir gara-gara mungkin dia nggak ngerti hooknya. Dia nggak ngerti. Mau tahu hook yang paling gampang? Mau tahu hook yang paling gampang? Ini bisa dipakai nih teman-teman semua. Kemarin tuh saya pakai di kelas saya, di kelas list building tuh ada ibu-ibu yang dari nol banget. Nah dia niat banget sih waktu join di kelas saya itu pun dia bilang, aku nonton semua video YouTube-mu setelah nidurin babyku. Ditunjukin tuh 2 buku catatan ngerangkum video saya. Serius? 2 buku. Nih, lihat nih kayak gini. Hooknya apaan? Nah, enggak, maksudnya itu ibunya kayak begitu gitu kan. Oke. Nah, di kelas itu ya maksudnya dia belum punya bisnis yang gimana-gimana. Dia cuma bilang gini kemarin. Masukkan nama dan email untuk mendapatkan 5 tips cara membuat anak Anda nurut tanpa harus marah-marah. Belum ada apa-apanya, bahkan tipsnya aja belum ada. Orang udah pada masuk. Dia sampai bingung, waduh ini mesti jawab apa nih? Tipsnya gua belum bikin. Dia nyoba karena di kelas kan diajarin kan kemarin tuh bikin landing page, kemudian langsung praktekin tuh, langsung lempar ke market tuh. Biar orang itu list building kalau nggak dapet listnya duluan tuh belum greget gitu kayaknya emang bisa ya gitu kan. Tapi begitu udah langsung kayak. Nah, frameworknya simple sebenarnya, hooknya tuh simple. Apakah Anda mau dream tanpa pain gitu rumusnya? Apakah Anda mau dream atau gain tanpa pain? Coba ya kita praktekin teman-teman ya. Ini buat hook atau headline lah. Di pertama kali membuka untuk lu bikin konten ya. Apakah Anda mau kurus tanpa diet? Enak bener ya. Curang dibocorin langsung. Udah langsung kan. Itu kan langsung kayak emang bisa. Kalau bisa gue mau. Ini 5 tipsnya, masukin nama dan email ya. Oke, jadi langsung menyelesaikan masalah di depan tuh ya. Udah jelas banget dreamnya apa, yang nggak dimauin apa, yang dimauin apa, yang tidak dimauin apa. Tapi berarti kita harus kenal market kita dong. Iya harus. Ya kan? Harus. Itu. Biar menyasar tepat pada sasaran. Jangan ngarang. Iya. Sebisa mungkin bahasanya sesuai dengan apa yang ada di benak market. Betul. Jadi begitu mereka ngelihat, gue banget ya. Ditambahin misalkan untuk ibu rumah tangga yang baru melahirkan, apakah Anda mau langsing tanpa diet? Oke. Gue banget tuh. Langsung gitu. Ya, boleh nggak dengan similarnya? Kayak misalnya sinonimnya lah. Meskipun kan ada tanpa, meskipun biasanya dan teman-temannya itu bisa juga ya? Bisa. Meskipun Anda gaptek. Ya. Meskipun Anda pemula. Nah, iya bisa. Sambil rebahan. Iya. PNS misalkan. Buat PNS atau kalau Anda bekerja sebagai PNS, itu goalnya simple, orang ngerasa gue banget ya gitu. Apakah Anda mau dreamnya apa? Titik. Tanpa.
langsung dikasih nih kayak gini nih paling enak itu. marketing hacks guys. Lu nonton gratis lagi. Nah sekarang pertanyaan gue, ini dari mungkin sampai jutaan subscribers gue harus masukin. Lu coba lah cek aja, masukin email berarti harus kita sodorin ya. Harus disodorin. Jangan cuma nonton doang. Ya. Gitu. Nextnya bikin apa kok? Nextnya lanjutin Rebelio dong. Lanjutin ya. Iya. Ini modal berapa sih? Waduh, miliaran bro. Serius? Iya. Double digit bro. Wow. Double digit ya. Tapi pernah ngerasa gak bahwa dengan terobosan di era disrupsi inilah, dengan ada seperti ini, ada yang mungkin menganggap bahwa kayak yakin lo kayaknya market kita belum siap nih orang Indonesia dengan adanya Stripe seperti ini. Ya, dulu di awal kayak begitu ketika launchingnya Stripe di tahun 2019. Launching Stripe duluan apalagi 2019 itu kayak begitu kondisinya. Tapi habis itu kita rapiin, kita punya landing page sekarang, kita punya email marketing, dan itu ternyata menjadi jembatan bagi orang-orang yang belum mengerti tentang Stripe. Mereka mengertinya masih content creator aja. Nah, step berikutnya adalah mulai membangun listnya, mengumpulkan audiensnya. Ini gampang. Jadi traction kita tuh lompat dari cuma ratusan Stripe jadi belasan ribu user sekarang. Jadi kayak lompatnya tuh 30 kali lipat gitu ya. Nah, itu sih. Jadi terbukti ya kita mesti mikirin product market fit-nya dulu gitu. Oke. Ya itu sih lesson learn for me itu kayak gitu. Dan ads masih works nggak di zaman sekarang? Banget ads kan, ngiklan kan, banget. Lah kalau memang belum, banget. Kan ada yang bilang juga karenanya itu nggak menjadi loyalis kita nantinya, siapa tahu. Kenapa nggak bangun brand dulu biar lebih loyal? Bangun brand dulu maksudnya gimana? Maksudnya dikuatin dulu tanpa ads organik. Lu mau cepet apa lama? Pertanyaannya gitu ya. Kita mikirnya gini aja, ads itu jangan dibedakan antara bayar dan tidak berbayar, bukan itu. Tetapi ads itu adalah scale reach kita. Oke, so organic target kita, misalnya target orang insurance, misalnya, ya target orang insurance dengan konten-konten insurance yang kita pasang organik. Iya. Ya, sehari kita nge-reach 100 orang, 200 orang, 300 orang. Lah kenapa di Indonesia itu ada hampir 1 juta agent insurance, hampir, ya kan? Kenapa gak kita bayar aja, kita reach semuanya langsung? Why gitu? Meskipun ini belum kenal. Lah kan semuanya memang belum kenal. Pada dasar ya. Iya. Kalau kita mau kenalan lu ada berapa banyak? Omset ngandalin kenalan ada berapa banyak kenalan lu? Iya, oke. Iya. So pertanyaannya adalah target market kita seberapa gede, dan kalau kita organik itu nyampe berapa lama untuk nyampe ini? Mostly gak akan nyampe. Gitu. Nah kalau gak akan nyampe, kenapa dilakuin fokus ke situ? Fokusnya harusnya berbayar. Mesti awal-awal kok. Kan ada yang mereka gak punya duit buat pasang ads. Itu gimana solusinya? Kayak yang tadi aku cerita tuh. Kita bikin funnel traktir kopi tuh. Itu bagus. Gak ada duit apanya. Itu saya boleh dong ceritain dong. Tadi kita ngomongnya off air. Itu bagus banget loh, keren loh. Jadi kita punya target market, salah satunya adalah orang insurance. So yang kita lakukan adalah kita bikin funnel traktir kopi namanya. Jadi gini, saya cuma bilang aja, buat kamu agen asuransi, mau nggak aku ajarin cara dapat prospek lewat sosial media? Kalau mau, traktir aku kopi dong. Nah, gitu kan. Dan ini bisa berlaku ke semuanya? Bisa dong. Nggak harus yang insurance? Enggak, itu cuma contoh aja gitu kan. Coba misalnya lainnya bakal nyambung nggak? Sama aja, lu agent properti misalkan, mau nggak gua ajarin cara dapat prospek agent properti lewat sosial media? Kalau mau, traktir gua kopi dong. Masuk juga ternyata ya? Masuk juga. Oke, terus traktir gue kopi. Atau kayak tadi tuh, lu ibu rumah tangga gitu, anak lu usia 35 tahun yang nakal-nakalnya, mau nggak gue ajarin caranya supaya anak lu nurut, gak usah marah-marah, gak usah teriak-teriak, mau nggak? Karena gue udah anak gue udah 9 tahun sekarang, udah nurut semuanya. Lu mau nggak? Kalau mau, traktir gue kopi. Masuk tuh. Masuk juga sama gitu. Nah, abis itu kita minta dia bayar dong. Traktir kopi kan bayar ya, namanya traktir, lu yang keluar duit dong. Ya, let's say 50.000 lah, 60.000 lah gitu. Karena kalau kita bilang jualan kelas itu kayaknya aku jualan kelas banget. Tapi kalau traktir kopi, Indonesia tuh wajar. Traktir teman kopi itu kan wajar kan. Di switch perspektifnya. Iya, kalau lu bayar kelas, buset, belajar lagi. Lu jualan kelas doang lah gitu. Jualan kelas mulu lah gitu kan, perspektifnya jadi negatif itu. Dan faktanya orang gak suka belajar ya. Iya, tapi kalau traktir kopi gua jelasin sambil ngopi gitu. Traktir kopinya murah ya. Dan traktir kopinya lebih murah teman-teman. Karena kalau di traktir kopi beneran, lu bayarin gua, lu bayar diri sendiri kan 2 kali. Kalau lu bayarin gua, lu gak usah. Cheaper. Ini orang pinter banget guys. Asli lu harus banyak belajar ya, beneran ya kan? Nah setelah itu mereka bayar. Habis itu aku jelasin aja. Udah di belakang situ pakai video gitu. Mau pakai Zoom boleh, tapi aku pakai video sih biar banyak gitu. Nah
dapat duit dong 50.000 60.000 gitu kan orang traktir kopi. Nah 50.000 dan 60.000 ini aku pakai buat bayarin iklan. Jadi iklannya gratis dong. Ya, iklannya iklannya dibayarin sama konsumen dong. Iya. Nah masa sih kita nggak mampu membayar yang pertama sih 100.000 masa nggak mampu? Ya jangan bisnis lah kalau 100.000 UMR 4 juta something loh. Ya kan kalau kita masa sih 100.000 nggak bisa. Nah 100.000 harusnya dapat dong satu customer 2 customer kan dapat dong kita. Dapat 60.000 kita masukin lagi buat iklan. Kalau ini bener semuanya, hooknya bener itu aja udah cuan lah. Iya. Kita udah lebih banget kok. Jadi iklan tuh separuh dari income-nya aja udah kayak 2-3 kali lipat. Hanya dari traktir kopi. Jadi 1 juta dapat 2 juta 3 juta gitu. Bukan gara-gara lu nggak punya smartphone atau mungkin uangnya, jangan-jangan otaknya masih ketinggalan kali. Iya, itu bener-bener kayak simpel banget kan ngajak orang ngopi. Sementara kalau kita ngeprospek orang, kita yang bayarin loh kopinya. Iya, kita yang bayarin, kita juga bayar kita juga sendiri. Iya kan. Nah kalau ngeprospek bayarin, gimana kalau dibalik? Kalau dibalik kan artinya adalah ya kayak tadi gitu. Gue mau ajarin, mau nggak? Tapi traktir aku kopi. Kopinya lebih murah loh, karena lu gak harus beli sendiri kan. Jadi dia tinggal nonton doang misalnya, ya, online apa segala macam. Nah intinya adalah ketika nonton itu adalah kesempatan kita untuk ngeprospek. Kan kuncinya ada di prospecting kan. Kita menjelaskan something, handling objection dan jualan. Itu ada di video itu. Oh berarti contohnya keluar banner gitu? Oh enggak, kita ngomongnya aja, kita ngajarin sebenarnya. Oh ngajarin, habis itu tetap call to action dong? Tetap call to action. Kemanapun tujuannya, misalnya kita ngajarin ini, mungkin belum punya buku, lu mungkin punya kelas, atau misalkan ada business opportunity franchise, nah, ngopi kan, gue punya franchise tuh bro, ternyata bisa begini modalnya cuma segini, edukasi, franchise, leadsnya gratis men. Anda betul-betul profesional marketer khusus untuk prospek. Jadi kalau ditanya modal budgetnya berapa? Ya gue unlimited man. Semakin banyak ditraktir kopi semakin cuan. I think buat teman-teman step pertama memang belajar ya. Kayak begini memang belajar. Kalau nggak tahu ya nggak bisa. Bahkan idenya aja nggak bakal muncul kalau Anda nggak pernah tahu. Gitu. Jadi paling nggak Anda harus belajar. Nah tapi ingat, income datang dari action bukan dari belajar. Wow, itu sih dari saya sih. Ya. Tapi ya balik lagi ya, kalau Anda menunda-nunda, kompetitor Anda sudah semakin belajar list building semua. Jangan-jangan ketika Anda mancing kolamnya udah habis. Udah gak ada ikannya. Udah diambil kompetitor semua. Jangan sampai kayak gitu aja sih. Ya udah gak ada marketnya lagi dong. Iya. Jadi just open your mind dan belajar. Jangan diblok dulu. Ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya buat bisnis gue ya? Jangan dipikirin dulu. Mungkin pikiranmu belum nyampe gitu. Jadi ya nurut aja lah. Do what they say gitu aja. Nah itu dia. Nah di mana tempat belajar yang memang komplit apa segala macam, lu bisa sharing apa segala macam, coba aja lu masuk di Tribelio. Karena ya follow saya juga boleh. Kemudian nanya-nanya juga saya biasa balesin sih. Ya coba penasaran sekalian nih Instagramnya Kode ini dong. Postingan terbaru biasa agak-agak nyeleneh kadang postingan-postingan beliau. Yang tadi. Postingan-postingan beliau tuh kadang nyeleneh. Yang tadi. Iya tuh. Invest ke otak nggak ada gunanya tuh kan. Iya kalau nggak dipakai kan. Kalau nggak dipakai. Berarti pilihannya kalau mau ke otak ada 2 tadi ya kalau kita ulang lagi ya. Yang pertama dari buku, yang kedua mungkin lu ke restoran Padang aja. Beli otak di situ. Kita kasih solusi.